Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Pasti baik kan? Kakak harap adik-adik tetap sehat dan semangat untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik di rumah akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Kak Marinda. Dan Kak Pempem. Nah, hari ini kakak-kakak akan ajak adik-adik untuk berdiri. Kami akan tes semangat adik-adik semua, oke? Oke, tepuk sukacita ya adik-adik. Ikuti 1, kakak. 2, 3. Tepuk tangan sukacita. Yesus. Yesus. Yes. Yesus is the best. Yes, yes, yes. Dan iblis no. Sekali lagi adik-adik. Tepuk tangan sukacita. Yes. Sus. Yesus. Yes. Yesus is the best. Yes, yes, yes. Dan iblis no. Oke Kak, kita akan menyanyi satu lagu Kak. Judul lagunya apa ya Kak? Apa ya? Judul lagunya adalah Big or Small. Big or Small. Ayo adik-adik kita nyanyi dengan semangat dan bersukacita. Or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya adik-adik, kita akan menyanyi lagu ini dari awal. Adik-adik dengan gayanya ya. Yang semangat adik-adik. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik di rumah, kita akan menaikkan doa pembukaan kita. Adik-adik boleh ikuti kakak ya. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah hari Minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu yang judulnya I Am Here. Adik-adik yang belum tahu, boleh belajar bersama kakak-kakak. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, oke? I am here.
of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sekarang kita akan menyanyikan lagu satu lagi dari awal dengan bahasa Indonesia. Mari kita nyanyi bersama-sama adik-adik semua. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Adik-adik, kita akan menyanyikan dengan lagu bahasa Indonesia. Oke, mari kita nyanyi bersama-sama adik-adik. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita Alkitab dari siapa Kak? Dari Kak Thomas, Kak. Oke, dari Kak Thomas. Selamat mendengarkan adik-adik semua. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Thomas. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, adik-adik boleh
ambil posisi duduk nih, boleh istirahat sambil minum air putih, kita sambil mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak ya. Namun sebelum kita mendengarkan cerita dan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati dan membangunkan kami pada hari ini dengan kasih karunia dan berkat-Mu yang berlimpah-limpah ya Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan tolong Engkau berkati juga adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan. Di dalam dan oleh nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah, adik-adik, tema sekolah minggu kita pada minggu ini adalah firman yang menjadi pedoman. Jadi sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan baca Alkitab dulu nih. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus itu sering menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah suatu gambaran yang diambil dari kehidupan kita sehari-hari ini, atau juga dari hasil kebudayaan yang dekat dengan sesuatu aslinya, atau yang biasa kita sebut dengan ori. Ya, ori itu barang yang asli ya. Ia mengajarkan perumpamaan atau sesuatu gambaran itu kepada para pendengarnya supaya Tuhan Yesus ini lebih mudah menyampaikan dan kita lebih mudah untuk menerima sesuatu yang diajarkannya kepada kita. Nah, akhirnya setelah kita menerima Tuhan Yesus mudah menyampaikan ke kita, kita akan mengerti nih sesuatu firman yang akan diajarkan Tuhan kepada kita. Nah, perumpamaan ini sering merujuk pada suatu kegiatan atau sesuatu hal yang merujuk pada pertobatan. Apa itu pertobatan? Pertobatan itu adalah saat kita mengakui kesalahan kita dan kita tidak ingin mengulanginya lagi. Misalnya nih, kalau adik-adik nakal sama temannya, kamu sering mukul temanmu, kamu nyesal nih, kamu bilang, Tuhan, aku gak mau lagi mukul teman aku minta maaf Tuhan, ajarilah aku berbuat baik, Tuhan berikanlah aku hati yang tulus. Nah, itu adalah suatu pertobatan kepada kita supaya kita tidak nakal lagi dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, di dalam perumpamaan pertama yang ada pada Markus 4, Yesus menceritakan tentang seorang penabur yang menaburkan benihnya. Nah, di sini dalam kitab Markus ini ingin mengajak kita sebagai pendengar mengerti bahwa sesuatu yang kecil seperti benih dapat berkembang atau tidak berkembang itu tergantung pada tanah yang akan kita tabur. Nah, bila tanahnya bagus, bila tanahnya subur, kita akan menghasilkan benih yang bagus dan subur juga. Namun bila tanahnya gersang, berduri, berbatu kayak yang ada di firman tadi, maka tanahnya bisa tumbuh? Enggak kan? Nah, itu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di rumah ini, kakak kasih perumpamaan nih, kayak tanah-tanah yang tadi, yang ditaburi oleh benih-benih firman Allah. Allah itu akan menjadi pedoman dan pegangan kalian dalam menjalani kehidupan baik sekarang maupun ke depannya nih. Misalnya, jika kita bisa mendengar, kita bisa menyambut dan melakukan dengan baik, tentu kita dapat berbuat dengan baik juga apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, adik-adik nih, misalnya kalau adik-adik mau berbuat baik, adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan, tentunya adik-adik ini perlu dukungan dari orang tua, guru, pamong, atau yang lainnya yang dekat dengan adik-adik supaya dapat mempersiapkan tanah yang subur, adik-adik yang cerdas, adik-adik yang nurut sama Tuhan, dan adik-adik yang dapat menjadi berkat kepada Tuhan. Nah, inti dari pengajaran ini adalah bahwa firman Tuhanlah yang menjadi akar kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Dari kita kecil sampai kita dewasa, firman itu akan bertumbuh dalam hati dan pikiran dan jiwa kita. Nah, kakak ingin mengajak nih, membaca lagi ulang dari Markus pasal yang keempat ayatnya yang ke-12
demikian berbunyi, supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Nah, di sini memang dikatakan oleh Tuhan, jawabnya kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, jika kita hanya melihat tetapi kita tidak menganggap sesuatu ini baik, kita akan mendapat sebuah celaka atau dosa. Meskipun kita mendengar tapi kita nggak mengerti nih, maksudnya kalau nih gurunya menyampaikan pelajaran ini tapi kita nggak mengerti, habis itu orang tuanya nih menyampaikan sesuatu kepada adik-adik atau ngajarin adik-adik untuk menurut, tapi kita tidak mengerti apa yang disampaikan orang tua, percuma, kita akan jadi tanah yang nggak subur. Habis itu supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampunan. Di sini kita perumpamaannya sudah dikasih sama Tuhan nih, hati yang keras, jiwa yang bandel gitu, tapi kita harus tetap nurut supaya kita jadi tanah yang subur dan diberkati oleh Tuhan. Apa upah untuk tanah yang subur atau sesuatu yang diberkati Tuhan ini? Ada dalam ayatnya yang ke-20. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Nah, seperti kata kakak tadi, adik-adik kan dianggap seperti tanah. Nah, adik-adik seperti tanah akan ditaburi oleh benih-benih. Benih-benih ini adalah orang tua, guru, maupun pamongnya yang ngajar. Nah, supaya adik-adik ini subur, bisa menghasilkan buah yang baik, tentu diharapkan ada sesuatu yang baik juga yang diajarkan oleh orang tua pamong atau guru-gurunya kepada adik-adik. Nah, upah dari hal yang baik itu adalah adik-adik bisa mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Misalnya adik-adik ini dapat, kalau adik-adik pintar nih, sering nurut sama orang tua, sering belajar di rumah, sering bantu-bantu orang tua, dan sering dengar apa kata gurunya, adik-adik bisa ranking 1 di sekolah, bisa dapat sepeda, bisa dapat buku. Seperti itu firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak harap adik-adik mengerti ya dengan penyampaian yang kakak sampaikan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa karena Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu tentang perumpamaan ini. Ya Tuhan, ajarilah kami supaya kami mengerti apa yang Engkau ajarkan, dan perdengarkanlah kami sehingga kami mengerti, sehingga kami percaya dan apa yang kami lihat Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah kami anak yang baik, tanah yang subur, tanah yang bisa menghasilkan benih-benih yang baik, agar kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan kepadamu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolong Kau sertai kehidupan kami, Engkau berkati kami, berikanlah kami kesehatan di tengah pandemi ini Tuhan. Engkau lindungi kami dan keluarga kami, di dalam dan oleh nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cerita kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita akan menyaksikan video aktivitas. Ini videonya.
Sebelum kita berdoa untuk penutup, kita akan menyanyi satu buah lagu yang judulnya Soraklah Haleluya. Adik-adik semua silakan berdiri, kita akan bersuka cita untuk memuji Tuhan. Di rumah bernyanyi dengan semangat ya, ikuti kakak. Semangat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak, Tinggikan namamu. Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah Haleluya. haleluya. Sekali lagi ya adik-adik. Sekali lagi adik-adik. Sambil tepuk tangan ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah Haleluya. haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Haleluya. Oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Yeay. Silakan adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa untuk doa penutup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah beribadah hari ini. Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami lakukan boleh dan dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kiranya kami semakin rajin untuk beribadah bersekolah minggu bersama. Tuhan Yesus, inilah doa dan seru kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan orang Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin, adik-adik. Adik-adik, nah sekolah hari Minggu kita pada hari ini telah berakhir. Adik-adik jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di rumah. Jaga kesehatan. Dan minggu depan harus tetap kembali untuk memuji dan memuliakan Kita nama akan Tuhan. beribadah. Oke? Jangan lupa Oh iya, jangan lupa like, Subscribe, subscribe, dan share ke teman-temannya yang lain agar teman-teman yang lain tahu dan mau untuk beribadah. Oke? Shalom, Tuhan Yesus berkati.